pasalnya yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-15. Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15. Ampun? Amsal 14 ayatnya yang ke-15. Orang tayang loh, orang iso loh. Di manualan itu. HP suci oleh, kitab suci juga oleh. Amsal 14 ayat yang ke-15 saya akan membacakan. Silakan panjenengan menyimak dan juga ikut membaca di dalam hati tentunya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Ada dua poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama berkaitan dengan situasi kondisi sekarang, dengan hidup new normal yang sama-sama sedang kita jalani. Kemudian poin yang kedua nanti akan kita aplikasikan bersama-sama dengan kehidupan kita yang jauh lebih umum, yang jauh lebih luas. Yang pertama saya mau katakan terlebih dahulu, firman Tuhan berkata dalam kalimat yang pertama bahwa orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Apa maksudnya? Pemerintah sudah menerapkan new normal. Perlahan-lahan tempat wisata juga sudah mulai dibuka. Sesungguhnya tempat ibadah sudah dibuka sejak awal Juli. Tetapi dengan berbagai macam pertimbangan, baru minggu ini berani saya buka. Perancang juga sudah rapat 1 bulan yang lalu. Ternyata situasi tidak memungkinkan. Pekerjaan-pekerjaan juga sudah mulai banyak yang mulai di pabrik-pabrik dan sebagainya. Hanya mungkin tenaga pendidikan yang belum mulai nih Pak. Guru gimana? Sudah ngajar belum? Sopo saya mati ajar, murid aja. Prank. Dan embo sampai kapan? Katanya Senin. Tapi ya saya dengar lewat online masih nih Pak. Masih belum masuk. Mal-mal sudah mulai dibuka kembali. Kemarin malam saya jemput istri saya masuk siang kan, pulang malam. Jemput itu karena kebetulan pas malam minggu, wah jalan itu kayak tok-tok mana nanya apa-apa gitu. Karena apa? Katanya new normal. Dan mari kita mengacu kepada firman Tuhan yang berkata bahwa orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Saya bukan bermaksud menentang atau apa gitu, tapi jangan telah mentah-mentah new normal. Kata kalimat new normal. Pemerintah pun juga, kalau tidak salah Pak Ganjar atau Pak Edi mengatakan jangan terlena dengan new normal. Kehidupan mungkin sudah mulai bisa dilakukan dan dijalankan, tetapi di dalam new normal itu terkandung sebuah makna yang dalam menurut saya. New itu artinya ada sebuah kebiasaan baru di dalam kehidupan normal yang biasanya kita jalani. Artinya apa? Yang bekerja kembali bekerja, yang beribadah seperti kita juga kembali beribadah. Saudara-saudara kita yang di luar iman kita pun juga sudah mulai beribadah. Tetapi yang mau saya katakan, jadilah orang yang berpengalaman, yang tidak hanya sekedar menelan mentah-mentah kata new normal. Maksudnya apa tuh Pak? Tetap sesuai dengan makanya saya wanti-wanti, kudu wajib pakai masker, kudu wajib cuci tangan, gitu kan? Jaga jarak, satu kursi 2 orang kecuali kalau memang satu rumah. Nah, satu rumah buat dipisah, mau mulai omah tetap maka bisa omah meneh, gitu kan? Jadi mari kita menjadi lebih bijaksana dengan belajar dari banyak pengalaman-pengalaman orang lain. Beberapa minggu atau beberapa bulan lalu viral
di Semarang, daerah mana itu? Yang resepsi Terboyo. Baru resepsi wong tuane kena, bahkan saya dengar kabarnya meninggal. Ya, karena positif COVID. Ngono masih banyak orang yang tidak belajar pengalaman orang lain. Ini saya mendapat undangan juga, ada resepsi juga. Saya bilang sama istri saya, "Kalian mata kau terkorai, berarti rasa mulai rumah." Tapi saya dan anak-anak kita putuskan mereka nggak akan datang, dan saya pun nggak akan datang. Saya menyumbang tengok nomor rekening ini, transfer baik. Mari belajar pengalaman orang lain. Lagi ngetren sepedahan, olahraga. Wis terserah lah jenengan yang memang dari semula hobi sepedaan atau karena efek latah. Wis monggo duwe dhewe gitu sepeda dhewe karepmu. Tapi saya pesan, mari bijaksana. Jangan bergerombol itu aturannya tuh. Kalaupun harus berhenti beristirahat, karena katanya kalau olahraga pakai masker itu justru bahaya karena apa? Ambekannya, nafasnya jadi tidak stabil, ambekannya lebih pengang. Tapi saya pesankan kalau pas berhenti ngobrol dengan konco-konco gitu kan, maskernya pakai lah, karena masih banyak saya lihat mereka sepedahan, baik ketika sepedaan ataupun ketika nongkrong beristirahat nggak pakai masker. Dan kalau katanya sudah ada yang kena karena gerombolan bersepeda. Apakah itu benar atau tidak kena tenan porak? Ya wajib kita waspada. Mari belajar dari pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Makanya kalimat selanjutnya mengatakan tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Nah, menurut hemat saya kita sudah memperhatikan langkah kita nih dengan menerapkan standar protokol, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kita perhatikan setiap langkah kita. Pun ketika panjenengan mulai aktivitas lagi di luar rumah, bekerja. Sekarang klaster terbesar atau penyebaran terbesar ada di pabrik sama mana kemarin saya ngobrol sama itu. Pabrik sama pasar. Tempat penyebaran terbesar. Tapi ya Pak merah belanja no, tapi tetap pakai protokol. Ya. Ibadah beribadah lah, tapi pakai protokol. Mana berapa ratus Pak pekerja pabrik? 100-200 saja. Benar. Hati-hati. Jadi perhatikan setiap langkah kita di dalam melakukan setiap aktivitas. Sebab orang yang bijak memperhatikan setiap langkah. Mau apa-apa selalu berpikir lebih dulu, itulah orang bijak. Orang baru lakoni, orang baru berbicara, baru pikir. Wes kadung. Nah yang kedua, poin yang kedua saya sampaikan, bagaimana penerapan dalam kehidupan umum yang kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi. Belajarlah dari pengalaman. Ada pepatah mengatakan kerbau pun yang bodoh, kerbau yang bodoh sekalipun tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Itu artinya kalau kita jatuh ke dalam lubang yang sama, berarti kita lebih bodoh dari orang sejawab tak jawab kerbau. Kalau kebu jadi pinter kebu. Kok tidak menjawab? Ngerti tau? Jawab dulu. Kalau kita jatuh ke dalam dosa yang sama, kesalahan yang sama, maka kita tidak lebih pandai dari kerbau. Karena kerbau pun gak akan jatuh ke lubang yang sama. Tidak hanya pengalaman pribadi, tapi juga pengalaman-pengalaman orang lain. Belajarlah dari semua itu. Pesan bagi yang belum menikah dan akan menikah. Sebelum menikah, perhatikan keluargamu. Pertama bapak ibumu, kemudian mas yo masmu, atau mbakmu, atau adikmu, atau tantemu, atau ommu, dan kemudian perhatikan keluarga-keluarga tetanggamu. Bagaimana cara mereka berumah tangga? Belajarlah dari pengalaman mereka. Saya ngapi diambil, diterapkan, saya ngalek di eman-eman, kayak lewong iya wae. Buang, dibuang, yang jelek dibuang.
Misalkan tetangga, bedino padu, bedino tukaran. Tidak harus kepo, tidak harus golek-golek botokan, nguping-nguping. Tapi setidaknya amati, mengapa, apa yang menyebabkan mereka bertengkar. Ketika kita berumah tangga, jangan sampai kita seperti itu. Itu namanya belajar dari pengalaman. Ketika memutuskan segala sesuatu, mungkin mau membuka bisnis, mau membuka usaha, ternyata gagal. Pelajari mengapa bisa gagal. Sehingga suatu saat kalau membuka usaha yang baru, Anda tidak gagal lagi. Tuh ya. Jadi setiap orang itu harus belajar dari pengalaman. Karena firman Tuhan berkata orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Perhatikan setiap langkah kita. Mendidik anak pun sama saja. Dhisik anakku mbarep tak manja, dadi ini saiki kayak ngene aku duwe anak keloro ya aja sampai kayak ngene. Anak mbarep wis ora manut manja, ketika punya anak kedua diperlakukan sama dan manut manja berarti tidak lebih pandai dari kebo. Mengalami kesalahan yang sama. Tidak belajar dari pengalaman. Ya, jadi jadilah orang yang bijak di dalam memutuskan, di dalam menjalani kehidupan. Jangan gusar-gusu, orang perlu kesusu. Karena segala sesuatu yang terburu-buru itu justru seringkali menghasilkan sesuatu yang tidak lebih baik. Sebab itu kita pun di dalam membuka ruang ibadah ini pun juga penuh dengan perhitungan. Menurutku sudah penuh dengan perhitungan. Karena sudah beberapa kali minggu tak tunda. Kemarin ngobrol sama Pak Eko. Sesuk Pak, bandel orang gelem tetep ora gelem nggih masker, diilingne tetep ora nggih masker. Wes minggu sesuk terakhir. Minggu sesuknya ora usah. Berarti gak belajar dari pengalaman. Ya, jadilah orang yang bijak, orang yang belajar dari pengalaman, baik pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman dalam segala hal, dalam berumah tangga, dalam melakukan pekerjaan, dalam beraktivitas sehari-hari, sekolah, dalam sekolah. Kenapa saya kemarin gagal dalam sekolah? Karena aku malas sinau, nanti sesuatu baru sinau. Kenapa saya kemarin nilai jelek? Karena kakek main game HP, ya. Nanti seseorang yang main game HP main. Tapi ini sita, orang sambil spotty Pak Eko. Game terus kan. Itu namanya gak belajar dari pengalaman. Nah, kamu tuh seperti itu berarti tidak lebih pintar dari kebo. Gitu tuh. Namanya gak belajar dari pengalaman. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Belum ada 1 jam, karena nanti akan ada banyak pengumuman yang akan saya sampaikan. Intinya adalah yang mau saya sampaikan, jadilah orang bijak yang selalu memperhatikan langkahnya dan belajar dari setiap pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Kita akan lihat nanti bagaimana ke depan untuk membuat satu keputusan yang terbaik berkaitan dengan pola ibadah. Apakah diteruskan atau tidak? Kalau diteruskan mau bagaimana? Ya, kita belajar dari pengalaman kita maupun pengalaman gereja-gereja. Ya, tetap semangat, jadilah bijak. Jangan menyepelekan apapun itu, termasuk apalagi hal yang kecil. Karena hal yang kecil itu biasanya belum menyakitkan. Karena seperti yang pernah saya katakan, orang itu seringkali kesandung bukan karena waktu yang gede, tapi waktu cilik. Semakin cilik itu semakin dirimpet tinggal orang ketok. Kerikil mau sepatu itu rasanya tak enak. Ora mungkin sepatu klebon botol gede. Ora mungkin. Ngetene waktu gede di tengah jalan itu disingkirke. Waktu cilik Mas, disingkirke, tapi waktu gede gitu. Ya, jadi belajar dari pengalaman supaya menjadi orang yang bijak. Kiranya menjadi berkat buat kita semua, menjadikan kita semua menjadi orang yang bijak, orang yang semakin hari semakin berkenan dengan Tuhan. Dan Yesus memberkati kita akan doa. Bapak kami surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Masuk pagi ini, di mana kami dapat kembali beribadah terus semua anak-anak Tuhan. Dan biarlah dengan segala keterbatasan kami ini,
Tuhan menerima, mengayakkan dan menyucikan serta menguduskannya. Lebih ketika firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan yang melengkapinya secara pribadi lepas pribadi dalam hati kami masing-masing, supaya setiap kami yang mendengarkannya berolehkan hikmat, berolehkan berkat dan daripada Tuhan. Satu lagi, supaya Tuhan jadikan kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin bijaksana di dalam menjalani hidup, dalam memutuskan segala sesuatu di depan kami, dan senantiasa belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya kami tidak terjatuh ke dalam kesalahan, ke dalam dosa, dan ke dalam lubang yang sama di mana kami pernah jatuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, mampukan kami menghadapi hidup ini dan kekuatan yang daripada Tuhan yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.